Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang pemeriksaan albumin dan globulin dalam darah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu ada Civi Lentana, Sri Darsyani, Sanas Aljawafik Ashifa, Siti Anaisha, dan saya sendiri Titi Putri Utami. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu albumin dan globulin, yang kedua untuk mengetahui fungsi albumin dan globulin, yang ketiga untuk mengetahui jenis-jenis globulin, yang keempat untuk mengetahui pemeriksaan albumin darah, yang kelima untuk menentukan kadar gamma globulin dalam darah dengan metode rasio albumin atau globulin. Kemudian, albumin adalah protein yang membentuk sebagian besar plasma darah, yakni sekitar 60%. Proses pembentukan albumin adalah suatu mekanisme tubuh yang dilakukan oleh organ hati atau liver. Albumin adalah protein di dalam darah yang diproduksi oleh organ hati yang berfungsi untuk menjaga tekanan yang terjadi di dalam pembuluh darah, sekaligus menjaga cairan di dalam pembuluh darah tidak bocor dan menyebar ke jaringan di sekitarnya. Globulin merupakan protein yang dapat tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Protein ini terbentuk globular, memiliki berat molekul yang tinggi. Globulin banyak ditemukan sebagai antibodi yang disebut imunoglobulin. Untuk fungsi albumin yaitu sebagai antioksida di dalam darah. Albumin bekerja mengikat logam dan bereaksi dengan radikal bebas. Antioksidan sangat dibutuhkan untuk mencegah radikal bebas bereaksi dengan bagian tubuh hingga menyebabkan kerusakan sel. Untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai alat transportasi dalam darah. Produk seperti nutrisi, hormon, hingga obat memerlukan pengangkutan untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Di sini protein dalam darah seperti albumin mengambil peran penting untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh tersebut. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan. Fungsi albumin yang paling utama adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Di sini albumin berfungsi menciptakan gradien konsentrasi dalam sel yang membuat sel mampu untuk menarik cairan ketika dibutuhkan dan akan mengeluarkan cairan jika sel terlalu penuh. Fungsi yang keempat yaitu memperbaiki kerusakan jaringan. Pada jaringan yang mengalami kerusakan harus segera diperbarui agar bisa bekerja dengan baik. Nah, dengan jaringan yang diperbarui ini maka akan meminimalkan risiko terserang penyakit berbahaya yang bisa mengancam keselamatan manusia. Untuk fungsi globulin yaitu berguna untuk sirkulasi ion, hormon, dan asam lemak. Beberapa jenis globulin mengikat hemoglobin, beberapa lainnya mengikat zat besi, berfungsi untuk melawan infeksi dan bertindak sebagai faktor koagulasi. Lalu plasma darah mengandung gamma globulin, yaitu sejenis imunoglobulin yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kandungan tersebut dapat membantu tubuh melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Masuk pada jenis-jenis globulin. Ada alpha 1 globulin, alpha 2 globulin, beta globulin, dan gamma globulin. Pemeriksaan rasio albumin dan globulin. Yang pertama, alat tambahan pada albumin, tabung reaksi, tabung, sentrifus, spektrofotometer, pipa ukur, filler, kertas saring, beaker gelas, reaksi gamma globulin, standar solution analytica,
kadar protein dapat meningkat dengan kondisi yang menyebabkan produksi protein sangat tinggi, misalnya gangguan inflamasi, multiple myeloma, dehidrasi. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan laboratorium albumin, di mana dalam langkah pertama yang harus dilakukan adalah disiapkan 3 buah tabung, di mana diberi label tabung blanko, standar, dan sampel. Kemudian yang kedua, pada tabung blanko dipipet air suling sebanyak 0,1 ml. Kemudian yang langkah ketiga, pada tabung standar dipipet larutan standar solusi sebanyak 0,1 ml. Kemudian pada langkah keempat, tabung sampel dipipet juga sebanyak 0,5 ml sampel. Dan yang kelima, pada masing-masing tabung ditambahkan 5 ml reagen BCG dan dihomogenkan. Kemudian diamati warna hijau yang terbentuk pada tabung standar dan tes. Kemudian langkah selanjutnya, baca kadar sampel air terlebih dahulu untuk menetralkan alat. Dan yang terakhir, baca kadar atau absorbansi dari blanko standar dan sampel secara berturut-turut pada alat spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nanometer. Berikut adalah cuplikan pemeriksaan albumin di dalam laboratorium. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada uji globulin yaitu yang pertama tabung reaksi, kemudian rak tabung, sentrifuge, spektrofotometer, pipet ukur, wall filler atau karet pengisap, kertas saring, agar gelas, bereaksi gamma globulin, standar solution, sampel serum, mikropipet, timer, air suling, Erlenmeyer, bereaksi Biuret. Adapun pemeriksaan dari uji globulin yaitu yang pertama disiapkan 3 buah tabung reaksi yang diberi label blanko, standar, dan sampel. Pada tabung blanko dipipet air suling sebanyak 0,1 ml. Kemudian pada tabung standar dipipet larutan standar solusi sebanyak 0,1 ml. Pada tabung sampel dipipet juga 0,1 ml. Pada masing-masing tabung ditambah 5,0 ml reagen Biuret dan homogenkan. Kemudian amati warna yang terjadi yaitu warna biru yang terbentuk pada tabung standar dan tes. Kemudian baca kadar sampel air terlebih dahulu untuk menetralkan alat. Baca kadar atau absorbansi dari blanko, standar, dan sampel secara berturut-turut pada alat spektrofotometer pada panjang gelombang 560 nanometer. Adapun pembacaan yang akan dilakukan dari nilai normal albumin ataupun globulin norma dalam darah yaitu 3,8 sampai 5,1 gram per desiliter untuk dewasa, anak-anak 4,0 sampai 5,8 gram per desiliter, bayi 4,4 sampai 5,4 gram per desiliter, bayi baru lahir 2,9 sampai 5,4 gram per desiliter. Berikut adalah pemeriksaan globulin di dalam laboratorium. Let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try.